بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bertatap muka di sini pada kajian rutin kita setiap pekannya. Dan insyaallah sebagaimana biasa, saya akan melanjutkan bacaan kitab At-Tauhid, yang mana pelajaran kita telah sampai kepada bab tentang bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah. Bab hukum orang yang mentaati al-ulama dan umara dalam perkara mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Dan telah kita jelaskan, dan antum sekalian telah menyimak kemarin, bahwa bab ini memiliki hubungan yang erat dengan at-tauhid. Artinya apa? Artinya bahwa seorang yang dia menginginkan kesempurnaan tauhid, dia harus memberikan ketaatannya itu hanya kepada Allah. Dia harus memberikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para al-ulama rahimahumullah ada yang menyebutkan di antara jenis asyirk, di antara jenis kesyirikan, ada yang namanya syirkut ta'ah, ada yang namanya syirik ketaatan. Seperti apa syirik ta'at? Syirik ketaatan yaitu seperti yang disebutkan dalam bab ini, yaitu mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla. Dan selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita diperintahkan untuk kita taat kepadanya. Selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita diperintahkan oleh Allah untuk kita taat kepadanya. Siapa mereka? Yaitu ulul amri. Yaitu waliul amri. Dan waliul amri di sini siapa? Dua. Yaitu al-ulama, ini yang pertama, yaitu pihak yang mereka yang memiliki tugas untuk menerangkan tentang hukum Allah. Dan yang kedua adalah al-umara, yaitu pihak yang tugasnya adalah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk taat kepada mereka, taat kepada ulama kita, dan kita juga diperintahkan untuk kita taat kepada umara kita, kepada pemerintah kita. Akan tapi kendati pun demikian, hadirin sekalian dimuliakan Allah, ketaatan kita kepada waliul amri ini, yaitu ulama dan umara ini, itu harus tetap dalam koridor ketaatan kita kepada Allah. Kalau keluar dari koridor gimana? Seperti misalnya ada ulama yang dia memerintahkan kebalikan dari perintah Allah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan.
Maka dalam kondisi yang seperti ini, ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk taat kepada ulama dan kepada umara itu dengan bentuk ketaatan yang muqayyad, yang bersyarat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Kata Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan waliul amri kalian. Artinya apa? Bahwa ketaatan kita kepada waliul amri kita, kepada ulama kita, kepada umara kita, itu selagi masih berada di atas konsep ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan kapan al-ulama memerintahkan kepada hal yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, begitu pula umara, maka tidak ada ketaatan kepada mereka dalam hal ini. Bahwa ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya tekankan bahwa ini bagian at-tauhid. Artinya apa? Ketika kita mengetahui bahwa masalah ini adalah masalah tauhid, kita pun mengetahui bahwa perkara ini besar. Karena tidak ada kebahagiaan yang didapat oleh penghuni surga nanti di akhirat, kecuali itu adalah samarah, buah daripada buah tauhid. Dan tidak ada penderitaan yang didapatkan oleh penghuni neraka nanti di akhirat, kecuali itu adalah buah dari penyelisihan terhadap at-tauhid. Kembali kepada pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil sebuah asar, yaitu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mana Abdullah bin Abbas ini, dan beliau adalah seorang sahabiyun saghir, seorang sahabat yang termasuk sahabat junior ya di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sahabat senior, ada sahabat junior ya, yang mana ini diklasifikasikan berdasarkan umur. Ibnu Abbas dikarenakan dia adalah seorang sahabat yang di masa hidupnya Nabi masih kecil, ta'ammar. Maka dia pun ya, hidup dan tetap hidup pada masa-masa belakangan. Di saat banyak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat, sehingga dia melihat perkara-perkara yang menurutnya apabila dibandingkan dengan zaman Nabi itu mungkar. Yang menurutnya apabila dibandingkan dengan zaman Nabi itu adalah mungkar. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman kita, tidak. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Innakum lata'maluna a'malan hiya fi ayunikum adaqqu min asy-sya'r wa kunna na'udduha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Ini Anas juga, dia sama seperti halnya Abdullah bin Abbas, sahabat muda, dan termasuk sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ini Anas, termasuk sahabat Nabi yang paling terakhir, paling belakangan wafat. Dia bilang kepada orang-orang di zamannya, sesungguhnya kalian itu telah melakukan perbuatan-perbuatan. Bagi kalian, perbuatan itu remeh, lebih ringan daripada rambut. Dan dahulu kami menganggapnya di zaman Nabi itu termasuk daripada al-mubiqat. Al-mubiqat, al-muhlikat. Perkara-perkara yang membinasakan. Dosa-dosa besar. Fakadha, begitu pula di sini ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Abbas. Dia mendapati satu kaum yang melakukan perbuatan yang dia anggap di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar. Yaitu apa? Yaitu mempertentangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan orang. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yushiku, katanya, hampir-hampir an tanzila alaikum hijaratun minas sama', akan diturunkan kepada kalian bebatuan dari langit, dan ini bukan suatu hal yang mustahil. Kemarin telah dijelaskan. Ya, telah turun bebatuan dari langit
pada zaman ya Nabi Allah ya, di zaman kaum Lut, Allah Azza wa Jalla turunkan pada kaum Lut bebatuan dari langit. Inna arsalna alaihim hasiba, kata Allah. Sungguhnya kami turunkan, kami kirim kepada mereka hasiban, yaitu hijaratan, ya bebatuan. Ya begitu pula Allah Subhanahu wa taala kirim kepada ashabul fil, ya kepada tentara gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Allah Azza wa Jalla katakan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Dan kami kirim pada mereka burung ababil yang melempari mereka dengan bebatuan dari sijil, itu dari neraka. Nah, ini bukan suatu hal yang mustahil. Hadirin Allah. Maka Abdullah bin Abbas ini mengancam, yusyik, hampir-hampir akan diturunkan kepada kalian bebatuan dari langit. Apa pasal? Kata Abdullah bin Abbas, aqulu qala Rasulullah, saya bilang Rasulullah bilang begini. Rasulullah cakap begini, kata orang Malaysia. Gitu ya. Ini kata Nabi. Wa taqulun, tapi kalian pertentangkan dengan perkataan kalian. Qala Abu Bakr wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar bilang begini. Unzuru ayyuhal hadirun. Manusia di zaman itu yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas bukan mempertentangkan sabda Nabi dengan perkataan orang kafir seperti halnya orang-orang. Bukan mempertentangkan perkataan Nabi dengan teori-teori ya, orang-orang fasik yang sekarang digandrungi oleh para mahasiswa dalam semua disiplin ilmu. Tapi menurut fulan, menurut Allan, ya, dari orang-orang kafir yang teori-teorinya diikuti. Tapi yang didapati oleh Ibnu Abbas adalah mereka yang mempertentangkan sabda Nabi dengan apa? Dengan perkataan. Seseorang yang dia adalah afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha. Sebaik-baik umat setelah nabinya siapa? Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berdiri di mimbar Kufah dan dia mengatakan afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya itu adalah Abu Bakar dan Umar. Dan fadilah Abu Bakar kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan banyak urusan kepada Abu Bakar. Begitu pula fadilah keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya sabda Nabi, "Lau kana ba'di nabi, lakana Umar." Kalau ada setelahku ada nabi, kalau ada setelahku nabi lagi, pastilah Umar orangnya. Pastilah orang itu adalah Umar. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka mempertentangkan sabda Nabi dengan perkataan orang-orang terbaik. Dengan perkataan orang-orang terbaik. Tapi seperti ini marahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kira-kira gimana kalau Abdullah bin Abbas hidup di zaman kita? Hidup di tengah-tengah kita, misalnya di Jakarta gitu ya, di Sudirman. Ya, mungkin beliau sudah uzlah. Ya, sudah menghilang, hilang dari keramaian, menyendiri. Kenapa? Dikarenakan tentu kemungkaran yang ada di zaman sekarang di tengah-tengah kita ini jauh lebih besar daripada kemungkaran yang beliau lihat di zamannya. Hadirin Allah. Apa faedah yang bisa kita petik dari asar ini? Yaitu faedah yang jelas. Bahwa seorang dia hanya dibolehkan mengikuti siapa? Mengikuti ya Al-Quran wal Hadis. Ya. Dia hanya diperintahkan untuk ya, mengikuti ad-dalil, mengikuti dalil, mengikuti firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya, itu selain firman Allah dan selain sabda Nabi, ya, dia bisa benar bisa salah. Maka seorang tidak boleh dia mengikuti ulama, benar salah dia ikuti. Ya. Atau mengikuti seorang ustadz, benar salah dia ikuti. Pokoknya saya ustadz fulan. Kalau ustadz fulan enggak. Lihat ini mazhabiyah model apa lagi? Kalian keluar dari mazhabiyah Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Ya kan? Kita keluar dari mulut singa masuk mulut buaya, masuk kepada mazhabiyah cuman sekarang dengan kemasan dakwah salafiyah. Dia enggak sadar berdirinya mengaku sebagai salafi padahal dia masuk kepada mazhabiyah dan hizbiyah jadi pada hizbiyah kan. Pokoknya saya ustaz fulan enggak. Benar salah dia ikuti. Pokoknya saya syekh fulan, kalau syekh fulan enggak. Hadza ikhwan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar. Karena wajib bagi seorang itu hanya mengikuti apa? Mengikuti dalil. Mengikuti al-haq, dimanapun al-haq itu berada. Adapun seorang
ya, mempercayakan agamanya kepada orang lain, hada ainu taqlid. Itulah taklid. Yang mengikuti yang bukan hujjah tanpa hujjah. Mengikuti yang bukan hujjah tanpa hujjah. Hada taklid. Ya. Nah, ini pengertian at-taqlid itu ittiba'u ma laysa bihujjah bi ghairi hujjah. Ulama itu hujjah atau bukan? Ulama itu hujjah atau bukan? Laysa bihujjah. Bukan hujjah. Ya. Ustaz itu hujjah atau bukan? Laysa bihujjah, bukan hujjah. Maka kita mengikuti alim, misalnya seorang yang dia berilmu, ya, dikarenakan perkataannya mencocoki kebenaran, bukan karena syakhsiahnya, bukan karena personnya. Apakah dia itu seorang ulama ataukah dia itu adalah seorang dai? Adapun kapan dia menyelisih al-haq, maka al-haq lebih pantas untuk kita ikuti. Ini dakwah salafiyah. Kenapa? Dan ini erat kaitannya dengan apa? Dengan at-tauhid. Erat kaitannya dengan tauhid. Hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain yang bisa kita petik dari asar ini adalah bahwa kita tidak boleh untuk mempertentangkan kapan kita dapati suatu perkara itu dalilnya sahih. Kapan kita dapati suatu perkara itu ada keterangannya dari Allah, ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pertentangkan dengan hawa nafsu kita? Atau kita pertentangkan dengan perkataan fulan? Tapi kan Syekh fulan bilang begini, tapi kan Ustaz fulan bilang begitu. Adalah ya juz. Ini tidak dibolehkan. Allahumma kecuali kalau pembahasannya adalah masalah ya yang itu merupakan perkara fiqhiyah ya dan ya masih bisa didiskusikan. Seperti misalnya dalam perkara ijtihadiyah. Perkaranya apa? Ijtihadiyah. Contoh seperti misalnya ya hukum salat berjamaah. Ya bukan hukum salat 5 waktu ya. Hukum salat 5 waktu ini bukan ijtihadi. Ada wajib tapi berjamaah ke masjid misalnya. Ada ijtihadiyah. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Contoh lain seperti misalnya menutup wajah bagi wanita. Ya, sebagian ulama mengatakan ya wajib, sebagian lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Qabil lil akhdhi war rad. Seseorang bisa mendiskusikannya. Dan seseorang dalam perkara ijtihadiyah yang seperti ini dia tidak dibolehkan juga mengilzam orang lain kepada pendapatnya. Seolah-olah itu adalah perkara nas yang qat'i, yang pasti. Kemudian mengatakan kepada orang yang menyelisihinya seperti apa yang dibahas dalam bab ini. La. Ya, kalian telah menyelisih Al-Qur'an, kalian telah menyelisih hadis. La. Kenapa? Karena perkaranya apa? Ijtihadiyah. Karena perkaranya ijtihadiyah. Hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mempertentangkan apa yang telah jelas hukumnya ya di dalam al-Islam. Ya. Apakah dengan hawa nafsu kita ataukah dengan perkataan orang? Ya. Kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma begitu besar kemarahannya ketika mendapati satu kaum yang mereka mempertentangkan sabda Nabi dengan perkataan Abu Bakar, lantas bagaimana jadinya dengan orang yang mempertentangkan sabda Nabi dengan perkataan orang yang tidak sampai derajatnya kepada Abu Bakar dan Umar? Intinya apa, ayol hadirun? Bahwa yang wajib bagi kita adalah ya mengikuti ad-dalil, mengikuti al-hadis. Hadza huwal wajibu alaina. Dan inilah yang wajib bagi kita. Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang dia mengatakan ajibtu liqaumin 'araful isnad wa sihhatah. Aku heran katanya. Maksudnya keheranan di sini bentuknya ingkar. Ya, bukan heran, takjub. Ya, karena heran itu ada berapa? Ada 2. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Aisyah radhiyallahu atau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwa Aisyah bilang, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun." Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu takjub. Jadi heran juga gitu. Tapi herannya apa? Senang gitu. Untuk selalu mendahulukan yang kanan. Nah, kalimat takjub ya dalam perkataan Al-Imam Ahmad di sini yaitu heran dalam artian ingkar, mengingkari. Ajibtu liqaum katanya. Aku heran, maksudnya ya dalam bentuk pengingkaran kepada satu kaum yang mereka araful isnad wa sihhatah. Mereka mengetahui sanad, isnad atau sanad silsilatul ruwal musnad lil matan. Rangkaian rawi yang menyampaikan kepada matan, dan ini di antara
ya, keistimewaan hadzal-din, keistimewaan dari agama kita, enggak ada pada agama selain Islam apa yang disebut dengan sanad. Tidak ada. Ya. Ini keistimewaannya juga Ahlus Sunnah. Enggak ada pada agama Syiah sanad. Kalau Anda melihat kepada kitab mereka, ya, itu kebanyakannya apa? Tanpa sanad. Qala Ali bin Abi Thalib. Loh, padahal antara penulis dengan Ali terpaut jauh, jarak yang jauh. Mirip, asbah, bikatsir, sangat mirip dengan ya buku-bukunya orang-orang al-Yahud wan Nasara yang tanpa sanad. Ini orang-orang Syiah, Rafidhah. Tapi kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah, balik di sanad. Nah, kalau kita ingin ya keautentikan agama, ya, maka belajar hadis. Ya, belajar hadis. Para ulama rahimahumullah, ya, seperti misalnya dalam pelajaran fikih antum, ya, kitab Umdatul Fiqh atau di UNJ seperti misalnya Matan Ghayah, itu isinya keputusan gitu. Nah, ini satu metode dalam mempelajari fikih. Ada metode lain dalam mempelajari fikih, yaitu kitab fikih yang ditulis oleh ulama dengan membawakan hadis-hadis. Ya. Tapi yang isinya keputusan-keputusan juga itu ya berpijak dari riwayat-riwayat. Berpijak dari riwayat-riwayat. Al-muhim, ya. Bahwa sanad ini merupakan ya keistimewaan hadzal-din, keistimewaan agama kita. Ya, bahwa agama ini sampai kepada kita melalui jalur yang jelas. Ya. Kalau gampangnya sanad itu apa, Ustaz? Ya, apa? Pesan berantai. Ya, pesan berantai. Kan tapi ya, mereka yang diterima pesannya adalah orang-orang yang memiliki kriteria yang khusus. Ya, para ulama menyebutkan syarat-syarat ya yang ketat untuk menerima ya pesan dari seseorang. Kalau itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan 5 syarat. Ini disebutkan dalam ilmu hadis ya. Dalam ilmu hadis ya, 3 subutiyah dan 2 ya manfiyah. Ya, 3 ya syarat yang harus terdapat ya pada suatu riwayat dan 2 syarat yang tidak boleh terdapat dalam satu riwayat. Nah, ya seperti misalnya ya ittisalus sanad, bahwa sanadnya harus bersambung, ya adalatul ruwat, bahwa perawinya itu harus perawi yang adil. Ya, harus perawi yang adil. Kemudian ya tidak ada syudzud, tidak ada illah. Nah, ini dibahas dalam ilmu al-mustalah. Ya. Dan kalau kita lihat kepada seperti misalnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim punya syarat lebih lagi dalam masalah sanad ini, ikhwan. Ya. Ini agar kita tahu bahwa agama kita ini istimewa luar biasa. Ya, agama kita ini adalah agama yang istimewa luar biasa. Hadis dari Allah. Apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad di sini? Kata beliau, aku heran dengan kaum yang mereka ngerti sanad dan keabsahannya. Artinya dia bisa membedakan. Ini maksud dengan mengerti sanad, artinya dia tahu rijalus sanad. Tahu orang-orang yang meriwayatkan hadis, kenal. Ya. Karena untuk mendeteksi sah tidaknya satu hadis, seorang ulamaul hadis itu dia harus kenal dengan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Bagaimana Ustaz harus kenal? Kan enggak sezaman. Nah, enggak sezaman. Akan tetapi ya para ulama subhanallah ya kawan yang dimuliakan Allah, dalam ya agama, dalam keilmuan Islam itu ada satu disiplin yang mana ini juga merupakan keistimewaan kita. Ya, tapi kapan kita bisa sampai ke sana? Kalau kita sendiri belajar bahasa Arab aja enggak mau. Apa yang saya maksud? Yaitu ilmu rijal. Ya, ilmu rijal. Di mana para perawi al-hadis ya, sepanjang zaman itu biografinya ya didokumentasikan. Biografinya didokumentasikan. Ya. Sampai dalam perkara-perkara yang sedetil-detilnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menimbang apakah orang ini bisa diterima riwayatnya atau tidak bisa diterima. Baik, al-muhim. Kembali pada pembahasan. Berkata Imam Ahmad, aku heran dengan satu kaum yang dia mengenal sanad dan sah tidaknya sanad. Yalhabuna ila ra'i Sufyan. Tapi mereka masih bersandar kepada pendapat Sufyan. Siapa yang mengatakan Sufyan di sini? Sufyan Ats-Tsauri. Ya, seorang ulama di zaman Imam Ahmad. Ya, seorang ulama ya di zaman beliau atau sebelum beliau. Ya, Sufyan Ats-Tsauri dan sahibul madhab, seorang ulama yang juga memiliki madhab yang terkenal. Ya, di zamannya kan, tapi inqarabu ya
mazhabnya punah. Karena banyak sekali mazhab sebenarnya. Ya, bukan cuma hanya 4 saja, tapi ada lebih dari 4. Ada mazhab Sufyan ats-Tsauri, ada mazhab Rahawai, ada mazhab fulan dari ulama katsir, banyak. Tetapi kebanyakannya itu inqirad. Ya, punah disebabkan oleh karena tidak ada penerusnya, ya. Tidak ada penerusnya, ya. Tidak ada munasirnya, tidak ada yang membelanya. Seperti halnya mazhab yang 4 yang terus terjaga sampai saat ini. Al-muhim, ya, bukan berarti juga punahnya mazhab-mazhab yang banyak tersebut punahnya sebagai dari agama, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Sebagaimana juga, ya, hilangnya banyak dari kutub ulama, ya, dalam banyak peristiwa-peristiwa besar, ya, itu tidak menandakan hilangnya sebagian dari agama, tidak. Ya, karena apa yang ada sekarang ini adalah seperti apa yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang ingin mendapatkannya, dia akan mendapatkannya. Ayol hadirun. Imam Ahmad protes di sini kepada orang-orang yang dia punya kemampuan, ya, dia punya kemampuan untuk mencari yang hak, untuk, ya, melihat mana pendapat yang lebih sesuai dengan kebenaran, ya. Tapi mereka tidak lakukan, tidak, ya, curahkan kemampuannya itu, ya, melainkan dia bersandar kepada pendapat alim. Ya. Orang yang seperti ini diproses oleh beliau. Yazhabuna ila ra'i Sufyan. Tapi dia malah lebih suka bersandar kepada pendapat alim. Dalam hal ini disebut salah seorang dari mereka itu Sufyan ats-Tsauri. Nah, ini kalmisal. Hanya seperti contoh saja. Artinya bukan yang tercela hanya orang yang bersandar kepada pendapat Sufyan. Tapi bersandar kepada pendapat Imam Ahmad tidak tercela. Bersandar kepada pendapat Imam Syafi'i tidak tercela. Ya, sedangkan dia mampu untuk mencari tahu al-haq. Paham gak ini, ikhwan? Ya. Semuanya tercela. Ya, kalau dia mampu mengetahui al-haq, tapi dia tidak mau mencari tahu. Tapi dia tidak mau mencari tahu. Sebagaimana nanti akan datang, ya, dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, pendetilan dalam masalah ini. Pendetilan dalam masalah ini. Hadirin mulai Allah. Selanjutnya berkata al-Imam, qala wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah Ta'ala dia telah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahku, an amrih, atau yang menyelisihi keputusanku, hendaknya mereka berhati-hati. Ini ancaman dari Nabi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyelisihi al-hadits, menyelisihi Nabi. Ya, dan ancaman yang seperti ini dalam Al-Qur'an banyak. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang menyelisihimu, dialah yang celaka. Ya. Nah, di antara juga dalam ayat ini. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintahmu itu berhati-hati. Antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka satu azab yang pedih. Imam Ahmad berdalil dengan ayat ini. Ya. Berdalil dengan ayat ini untuk siapa? Ya, untuk orang yang mereka mampu untuk mengetahui al-haq, mampu untuk mencari al-haq, tapi, ya, ifarrat, tapi dia, ya, lalai dalam mengetahui al-haq dan lebih suka untuk taklid kepada fulan dan kepada Allah. Taklid kepada alim fulani, ya, atau ulama fulaniyah dan seterusnya. Kemudian berkata beliau, qala atadri mal fitnah? Tahukah kalian apa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini? Yang disebutkan di sini, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa fitnah. Apa sih fitnah itu? Qala al-fitnatu asyirk. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayg fayahlik. Karena bisa jadi seorang ketika dia menolak sebagian sabda Nabi, ya, dia tahu ini hadis. Oh enggak, saya mazhabnya Syafi'iyah. Nah, dia tolak hadis Nabi. Dengan alasan apa? Berpegang dengan mazhab. Ya, datang hadis, oh enggak, saya mazhabnya Malikiyah dalam perkara al-fiqh misalnya. Dalam perkara akidah, datang hadis. Oh enggak, saya mazhabnya Asy'ariyah. Ya. Datang hadis, oh enggak, saya ikut, ya, Syekh fulan. Saya ikut Ustaz fulan. Dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tolak dalil. Ya, dengan alasan apa?
bersandar kepada pendapat alim dengan alasan berpijak kepada suatu mazhab tertentu, tetap ingin berdiri di atas status quo. Ya udah, yang Syafi'iyah terus, yang Hanabilah terus, atau yang Asy'ariyah terus, yang Ikhwani terus, yang LDI terus, Padahal telah datang keterangan, padahal telah datang al-hadits. Nah, yang seperti mereka lah yang diancam di sini. Antusibau fitnah, bahwa mereka akan, ini ancaman yang pertama, ditimpakan kepada mereka fitnah. Dan fitnah itu adalah asyirk. Kata Al-Imam Ahmad, bisa jadi kalau dia menolak sebagian sabda Nabi, bahwa dia akan diletakkan dalam hatinya sedikit dari zaid. Apa itu zaid? Al-mail anil haq. Yaitu condong dari kebenaran. Maksudnya condong kepada kesesatan. Fayahlik, sehingga akhirnya kecondongannya tersebut menyeret dia semakin jauh dan semakin jauh, hingga akhirnya pun dia binasa dan ditutup hidupnya dalam su'ul khatimah wal iyadu billah. Disebabkan oleh karena apa? Karena menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga kita bahas di Depok Itu perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah, yang senada dengan ini beliau mengatakan, "Fala yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'a musaddiqan musallima." Tidaklah sempurna keislaman seseorang sampai dia menjadi 3. Yang pertama, dia muttabi'a, dia ikut. Karena kita hanya diperintahkan untuk apa? Manut. Tidak ada kreasi dalam beragama. Tidak ada kreasi dalam beragama. Tidak ada inovasi dalam ibadah. Tak bisa kita inovasi. Tidak boleh. Karena hukum asal dalam ibadah itu apa? Hukum asal dalam ibadah itu, hukum asalnya kita tak boleh membuat-buat. Tak boleh membuat-buat. Istilahkan oleh para ulama, hukum asal dalam ibadah itu haram. Cuman orang awam kadang heran kalau dibilangin begitu. Kok ibadah haram? Ya kan? Orang awam kadang kalau kita bilang hukum asal ibadah itu haram, kita khawatir bahwa dia akan menyanggah, oh ini orang bilang ibadah itu haram tuh. Kita maunya gimana, dia pahamnya gimana. Mungkin nggak itu terjadi, ikhwan? Makanya kita perlu ukur-ukur bahasa yang kita gunakan. Memang agak sulit, Jadi hukum asalnya tidak disyariatkan kecuali yang diperintahkan. Maka tidak ada kreasi dalam beribadah. Nah, ini muttabi'ah. Musaddiqah, dan membenarkan, nggak boleh kita ragu. Dan musallima, menerima apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, apa yang ditetapkan dalam agama ini wajib bagi kita untuk kita terima. Oh, Ustaz, sebenarnya belum bisa, itu perkara lain. Perkara lain. Kalau belum bisa, belum mampu, seperti misalnya dia masih bekerja di kepolisian, bekerja sebagai yang diwajibkan untuk cukur jenggot misalnya. Anak belum mampu, Ustaz, keluar sekarang. Sedangkan kalau saya bertahan di dalam, saya disuruh cukur jenggot. Ini tergantung. Kalau dia mampu, sanggup, dan keluarganya pun juga sanggup, ya keluar, tawakkal ala Allah. Karena yang wajib bagi dia dalam hal ini adalah apa? Adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kalau dia nggak mampu atau keluarganya nggak mampu, ya udah, siapkan diri sampai kamu mampu. Siapkan diri kamu sampai kamu mampu. Mulai cari alternatif yang lain. Atau lobby atasannya. Bahwa yang namanya jenggot itu tidak mempengaruhi kinerja. Bisa jadi orang yang berjenggot justru dia lebih al-iqdam, lebih syuja', apalagi dalam perkara-perkara yang dibutuhkan keberanian. Karena yang namanya jenggot bagi laki-laki itu alamatur rujulah. Tanda bahwa kita laki-laki gitu. Seperti itu, ayyuhal hadirun, dan dimuliakan Allah. Nah ini. Kembali kepada pembahasan. Jadi sini diancam oleh Al-Imam Ahmad dengan ayat. Yang pertama, bahwa orang yang menolak sabda Nabi, dia terancam dengan apa? Dengan fitnah. Yaitu dengan asyirk. Kemudian yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi apakah dia akan ditimpa fitnah, atau yang kedua dia akan ditimpa dengan azab yang pedih. Dan tentunya salah satunya adalah bahaya yang besar bagi diri seorang hamba. Maka hendaknya dia berhati-hati dari menolak sabda Nabi. Jangan kita sudah kenal dakwah salaf, masih kita juga lagi-lagi taklid buta, lagi-lagi ta'assub
ya, fanatik buta. Ya. Ada di hadapan kita kitabullah, ada di hadapan kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang selanjutnya berkata penulis, qala wa 'an Adi bin Hatim. Dan diriwayatkan dari Adi bin Hatim, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Bahwa ia mendengar suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat ini. Yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida subhanahu amma yusyrikun." Satu hari Adi bin Hatim, ini seorang sahabat Nabi yang sebelumnya dia ini agamanya Nasrani, kemudian masuk Islam. Dalam satu peristiwa, dan di situ ada Adi, Nabi membaca ayat ini. Yang artinya Allah berfirman, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ini maksud mereka di sini siapa? Yang pertama yang dimaksud adalah orang Yahudi. Yang pertama kali dimaksud sini adalah siapa? Orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, ya, mereka ya menjadikan ya ulama-ulama mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Dan yang dimaksud dengan ahbar dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum, mereka mengambil ahbarahum, ahbar itu bentuk jamak, ya, bentuk plural dari habrun. Ya. Dan habr itu adalah al-alim al-wasi'ul ilm. Adalah orang yang berilmu, ya, yang ilmunya luas. Yang di kita diistilahkan dengan sebutan siapa? Al-ulama. Ya, dengan sebutan ulama. Jayyid. Ya. Adapun ya, ruhban yang disebutkan dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ruhban ini bentuk jamak dari rahib. Ya, dan rahib ya ini adalah ya al-abid az-zahid. Itu orang-orang yang zuhud dan rajin beribadah. Nah, mereka ini ada ya di tengah-tengah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Ya, dan dalam Islam tidak dikenal pemisahan seperti ini sebenarnya. Ya, kenapa? Karena orang yang alim dia seharusnya apa? Dia juga rajin beribadah. Baik, al-muhim, di tengah mereka ada pemisahan seperti ini. Ada ahbar, yaitu orang yang berilmu, ada juga rahib. Ada orang yang gemar ibadah. Dan mereka ini biasanya menjadi rujukan masyarakat. Sama seperti kita di sini ya. Kita bukan cuma ulama, bahkan ustadz ya, yang mendadak ustadz gitu ya. Itu jadi rujukan. Cuman karena di kampungnya dia suka jadi imam, langsung dapat label ustadz. Ya. Langsung ditanya kepada semua masail ini. Ya, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, ya, dia bisa dhallu wa adallu. Dia bisa sesat dan menyesatkan orang. Ya, kecuali kalau dia bertakwa kepada Allah, dia berbicara apa yang dia tahu dan dia tahan lisan dari yang tidak dia tahu. Ya, maka itu adalah yang paling baik bagi seorang hamba. Yang dia tahu, dia jawab. Yang tidak dia tahu, dia serahkan ilmunya kepada Allah. Baik. Nah, orang-orang Yahud, ya, mereka menjadikan ya ulama-ulama mereka dan para ahli-ahli ibadah itu sebagai Rabb, itu sebagai Tuhan. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan Rabb. Dan kemarin sudah kita bahas, Rabb adalah al-mutasarrif, al-malik, yang memiliki kekuasaan mengatur, yang menguasai. Dan tasarruf Allah Azza wa Jal itu ada berapa? Mari kita bahas, ada dua. Ada tasarruf qadari dan ada tasarruf apa? Tasarruf syar'i. Apa tasarruf qadari? Yaitu dia berkehendak untuk mentakdirkan si fulan ganteng. Ya, jadi ganteng dia. Takdirkan si fulan jelek dia. Ditakdirkan si fulan ya laki dia. Ditakdirkan si fulan perempuan dia. Takdirkan jadi orang Padang dia. Takdirkan jadi orang takdir. Tasarruf apa? Qadari. Ada yang bisa keluar dari tasarruf qadari? Gak ada yang mampu keluar dari tasarruf qadari. Ya. Nah, tasarruf yang kedua, pengaturan Allah yang kedua yang disebut dengan tasarruf syar'i, yaitu kehendak untuk mengatur syariat.
Artinya Allah yang menentukan yang halal dan Allah yang menentukan yang haram. Ya. Allah yang menentukan yang halal dan Allah Subhanahu wa taala menentukan yang haram. Baik. Disebutkan di sini ya, yaitu pada firman Allah ini, bahwa orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb. Loh, kok bisa? Ya. Ini juga pertanyaan Adi bin Hatim. Nanti kita akan bahas. Yaitu ketika mereka, yaitu para ulama dan ketika para al-umara ya, dan juga rahib, ya, para ahli ibadah mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian orang-orang di bawahnya mengikuti. Ya. Nah, dengan mengikuti kesalahan ulama, dengan mengikuti kesalahan ahli ibadah, itu dinilai sama seperti mendaulat mereka sebagai apa? Sebagai Rabb. Kenapa? Karena hakut tasyri', hak menetapkan syariat itu hanya hak siapa? Hanya hak Allah Jalla wa Ala. Nah, nggak boleh kita mengikuti zallatul ulama, mengikuti ketergelinciran ulama. Kalau ada ulama yang tergelincir di al-haq, ya, maka kita tinggalkan penyimpangannya. Kita jaga kehormatannya. Bukan langsung diinjak-injak kehormatannya, dibicarakan di majelis, jadi omongan dan obrolan di warung kopi. Lah, ini bukan mazhab Ahlussunnah. Justru kita dengan begitu telah menempuh jalan yang sebenarnya itu adalah jalannya Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah, apa tujuan mereka? Meruntuhkan syariat. Dan cara mereka dalam meruntuhkan syariat adalah meruntuhkan panji-panjinya. Orang-orang Rafidhah menjatuhkan Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis yang membantah bid'ahnya Rafidhah. Makanya Abu Hurairah dibunuh karakternya. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, kita tahu bahwa para ulama ghairu ma'sum, enggak ada yang ma'sum, manusia. Maka kita ikuti al-haq yang ada dari mereka. Yang keliru darinya kita tinggalkan, tapi tetap kita jaga kehormatan. Tetap kita jaga kehormatannya. Dan ini yang ya diajarkan kepada kita dari ulama kita rahimahumullah. Baik. Nah, ini perbuatan orang Yahud. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang lain selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam. Nah, berkenaan dengan Al-Masih ibn Maryam, ini khusus ya pembicaraannya tentang orang-orang An-Nasara saja. Ya, karena orang-orang Al-Yahud ya, mereka justru memusuhi Al-Masih. Bahkan berusaha untuk membunuhnya. Sedangkan orang-orang Nasara lah mereka yang mengelulukan Al-Masih hingga akhirnya mereka menuhankan. Ya, dan mengatakannya bahwa Al-Masih itu adalah thalithu thalathah. Satu dari yang tiga. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan pada ayat yang berikutnya, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Padahal mereka semua, Yahudnya dan juga Nasaranya, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Rabb yang satu. Ya. Apakah dalam perkara rububiyah, yaitu menyerahkan hak tasyri' itu hanya kepada Allah. Hak dalam menetapkan syariat halal haram itu hanya kepada Allah. Ya. Atau dalam perkara al-uluhiyah, ya, yaitu hak untuk diibadahi, mereka serahkan juga hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah yang satu. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala selanjutnya, Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh orang Yahud? Menjadikan ulama mereka, menjadikan ahli ibadah mereka sebagai Rabb. Ya. Benar salah diikuti. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal diikuti. Ini dimaksud mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Rabb. Bahwa itu adalah syirik. Kenapa? Karena Allah tutup ayatnya dengan perkataannya apa? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Berarti apa yang mereka perbuat itu apa? Kesyirikan. Gitu loh. Itu sisi pendalilan jelas. Berarti apa yang mereka perbuat itu adalah kesyirikan. Begitu pula apa yang dilakukan oleh orang-orang An-Nasara, ya, menuhankan siapa? Al-Masih. Bahwa itu adalah kesyirikan. Ya, tapi oleh karena pembahasan kita di sini adalah berkenaan dengan hukum, ya,
memerintahkan kepada yang ya dilarang oleh Allah, mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan diharamkan, ya maka ke situ ya konsentrasi pembahasan kita. Nah, ini perbuatan syirik. Ya. Karena Allah Jalla wa Ala cap bahwa itu apa? Syirik. Ya. Nah, ketika Ali bin Hatim mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, sepertinya mungkin ini kali pertama Adi mendengar ayat ini. Faqultu lahu, katanya. Maka lalu aku pun bilang kepada Nabi. Apa yang dibilang Adi? Inna lasna na'buduhum. Wahai Nabi, kami ini dulu nggak pernah ibadah kepada mereka. Nggak pernah ibadah kepada ahbar, kepada ulama. Nggak juga pernah ibadah kepada ruhban, kepada ahli ibadah. Ya, kok bisa-bisanya ayat turun menerangkan kalau kami menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, sejauh yang diketahui oleh Adi, orang-orang Nasara, ya, bahwa dia waktu itu adalah Nasrani, bahwa mereka nggak pernah ibadah kepada ulama dan tidak juga pernah ibadah kepada ahli ibadah. Protes Adi sama Nabi. Ya. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi ini maksudnya istirsyad, ya, minta petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna?" Bukankah dahulu mereka, itu ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Wa yuhilluna ma haramallah fatuhilluna. Dan sebaliknya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan mereka halalkan. Fatuhilluna. Kemudian kalian ikut juga menghalalkan. Faqultu bala. Maka kata Adi, kalau itu iya, benar. Maka kata Nabi, qala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi, maka itulah bentuk peribadahan mereka kepada ulama dan bentuk peribadahan mereka kepada ahli ibadah. Jadi ayyuhal hadirun, hati-hati. Ya. Jangan ketika kita sudah ngaku kita salafi, berarti kita selamat. Enggak selamat kecuali orang yang belajar. Yakin. Enggak selamat kecuali orang yang dia hak yatlubul ilm, benar dia menuntut ilmu. Kenapa? Karena masih kita lihat sebagian syabab, ya, taklid buta. Ta'assub, ya, fanatik buta. Ya, sehingga menolak al-haq ketika dia datang hanya karena apa? Karena bertentangan dengan apa yang dia yakini selama ini. Ya. Apa yang menimpa kaum muslimin dari fanatisme manhaji, ya, juga masih ada pada sebagian ya kita as-salafiyin. Kalau kita enggak belajar dengan benar. Ya. Bahwa apa yang ditanamkan di sini itu adalah bagian dari tauhid, mengikis semua hal yang bertentangan dengan at-tauhid. Dan diantaranya adalah perkara apa? Perkara yang kita sedang bahas di sini. Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah. Bahwa ulama, ya, kalau kita gulu kepadanya, seseorang bisa jatuh kepada peribadahan kepada mereka. Begitu pula ahli ibadah, kalau sampai kita gulu kepadanya, seseorang bisa jatuh kepada peribadahan kepada mereka. Bukan dalam bentuk kita buat fotonya, gitu ya. Kita taruh gambarnya di rumah, ya, seperti oleh orang-orang tarekat sufi. Ya, ada souvenirnya itu, ada stikernya, ada emblemnya, ada gantungan kuncinya. Insya Allah kalau yang seperti itu salafiyun jauh. Ya, tapi yang dikhawatirkan dari jenis yang seperti ini apa? Yaitu, ya, ketika ulama mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, kemudian kita taklid buta mengikutinya. Ya, kemudian kita ikut mengharamkan. Ketika para ulama menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kita ikut menghalalkannya. Dan itu yang disebut Nabi, fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk peribadahan mereka kepada ulama mereka. Hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadits rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan juga dihasankan oleh beliau. Baik. Hadis dari Allah, ya. Dari hadis ini, itu hadis yang terakhir dari bab kita ini. Kita ketahui, ya, bahwa pembahasan ini erat sekali kaitannya dengan apa? Dengan at-tauhid. Bahwa seorang yang menginginkan kesempurnaan tauhid, dia hanya memberikan ketaatannya hanya kepada Allah. Ya. Dan kapan seorang alim yang memerintahkan, ya, sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka dalam kondisi yang seperti ini la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, dalam bermaksiat kepada Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla hanya dialah yang kita taati. Ya. Adapun para ulama, kita wajib mentaatinya itu hanya dalam koridor ketaatan kepada Allah. Begitu pula para ulama, kita wajib mentaatinya itu hanya selagi dalam koridor ketaatan kepada Allah. Adapun ketika keluar dari koridor itu, maka ketaatan kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dibahas oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini faedah muhimmah, faedah yang cukup penting. Berkata beliau, qal wa'lam anna ittiba' al-ulama aw al-umara fi tahlil ma harrama Allah aw al-aks yanqasimu ila thalathati aqsam. Ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama dan umara, mengikuti ulama atau umara. Apa sih? Panas. Dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Itu ada 3 bentuk. Atau ada 3 macam. Nah, ini penting, ikhwan. Ya, ketika satu ilmu itu dibahas, ya, pendetilannya, ya, maka pegang pendetilan itu. Nah, karena banyak dari masalah ilmu itu hukumnya ghair mutlaq. Hukumnya enggak mutlak begitu aja. Ya, dan ciri thalabatul ilm itu selalu berpijak di atas apa? Ya, pendetilan. Ya. Contoh misalnya sering saya ungkapkan. Ya, apa hukum ya bersumpah dengan selain nama Allah? Nah, pernah kan nanya ini ya? Apa hukum bersumpah dengan selain Allah? Demi cintaku padamu. Ya, lagi kasmaran dia. Ya, atau baru dapat istri. Ya, istri baru. Ya, demi cintaku padamu. Ya, udah ngaji nih ngomongnya begitu. Boleh nggak? Apa hukumnya? Kalau dia itu ngajinya nggak benar, maka dia akan jawab syirik Ustaz. Ya, nggak benar. Ya, Ana bilang sama dia, ngapain aja selama ini? Ya. Maka dalam kondisi ini ada rinciannya. Kita nggak akan bahas ini. Ya, tanya sampai yang tahu. Ya, bahwa hukumnya bisa menjadi syirik akbar sesuai dengan kondisinya. Dia juga bisa menjadi syirik asghar sesuai dengan kondisinya. Baik. Di sini juga ya pembahasan kita mengikuti ulama atau umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, kemarin ada faedah yang penting, ikhwan. Ya, saya ingin kemukakan juga di sini. Ya, untuk kita ulangi dan kita ingat-ingat bersama. Mana yang lebih berbahaya? Dua-duanya sama-sama berbahaya. Ya, mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mana lebih berbahaya? Dua-duanya sama-sama berbahaya. Ayo jawab. Yang ngaji banyak nih, insyaallah banyak orang-orang pintar ini, insyaallah. Kemarin sudah dibahas. Mana yang lebih berbahaya? Tapi dua-duanya sama-sama haram ya. Menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Tapi kalau mau dibandingkan, mana yang lebih berbahaya? Ajibu ya kawan. Paling enggak tunjuk tangan dulu lah, walaupun terjawabannya Allah wa'lam. Betul. Asabta. Ya. Kalau kata Syekh Mubil, ajabta wa asabta. Kamu sudah jawab dan benar. Ya, yaitu mengharamkan yang dihalalkan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ini alasannya jawabannya lebih dalam lagi nih. Ya. Lebih sulit lagi daripada jawaban yang pertama tadi. Saya bisa ulangi apa yang saya jelaskan kemarin. Apa alasannya? Allah a'lam muhim ya kawan. Ya, diingatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa mengharamkan yang Allah halalkan ini banyak terjadi itu pada siapa? Pada orang-orang yang semangat dalam beragama. Ya, mulai kenal dakwah salaf, wah, pokoknya komitmen luar biasa, masya Allah, zalakhir, ya, itu bagus, tapi kadang ada yang kebablasan. Ini pentingnya belajar, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kebalikannya, yaitu menghalalkan yang Allah haramkan. Ini banyak menimpa siapa? Al-batalin, orang-orang yang nggak peduli sama agama. Tapi ternyata kalau kita tinjau, ya, apa yang para mu'tazimin, apa yang orang-orang yang komit dengan agama, ya, dia tergelincir padanya, yaitu perkara apa? Mengharamkan yang Allah halalkan. Ini berbahaya. Daripada apa yang ya orang-orang yang lalai itu mereka tergelincir padanya, itu apa? Menghalalkan yang Allah haramkan. Alasannya apa? Ini alasannya. Ada yang bisa jawab? Ayo dong. Ngaji tiap minggu kok. Aduh. Yang mana kalau hukumnya halal? Dad? Menghalalkan yang haram asal hukumnya
Nggak lengkap deh. Baik, ikhwan ya. Nah, Cak. Ini panitia dulu ini. Aja, aja. Nyerah, Cak. Nggak ada rekaman, Cak. Allah Ustaz. Punya rekaman aja nggak dengar, apalagi yang lain. Allah. Yang lebih berbahaya mengharamkan yang Allah halalkan. Kenapa? Karena menghalalkan yang Allah haramkan, mereka berpijak di atas hukum asal. Karena ya al-aslu fil asya al-ibahah. Bisa jadi seorang nggak tahu bahwa itu haram, gitu ya. Jadi berpijak di atas hukum asal. Karena hukum asal segalanya halal sampai datang keterangan bahwa itu haram. Nah, tapi yang kedua, mengharamkan yang halal, ya dia mengangkat dari hukum asal. Ya, mengangkat dari hukum asal. Hukum asalnya halal, dia datang bilang ada haram tanpa dalil. Ya, at-taqawwul 'ala Allah bila ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa landasan ilmu. Ini bahaya enggak? Bahaya, bahkan menempati derajat ya bahaya yang paling tinggi setelah kesyirikan. Ya, dalam ya tingkatan-tingkatan yang haram disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Ya, wal baghy bil haqq. Ya, dan seterusnya sampai disebutkan asyirik, kemudian setelahnya disebutkan apa? Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Dan kalian berbicara atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Ya, jangan berbicara sesuatu yang kalian enggak tahu ilmunya. Ya. Jadi kadang kita juga ya suka ya ada benarnya. Ya. Orang-orang awam bilang, "Oh, fulan nih apa-apa haram." Gitu kan? Sering kita dengar ya ungkapan-ungkapan seperti itu. Maka yang wajib bagi kita adalah apa? Al-ihtiyat. Kehati-hatian, ekstra hati-hati. Hati-hati dan sentuh tolong ilmu. Sambil terus belajar. Gitu. Ya, bukan hati-hati juga enggak belajar, atau sebaliknya. Enggak hati-hati enggak belajar, ini lebih bahlul. Ya, lebih berbahaya lagi. Enggak hati-hati enggak juga belajar, ya. Baik ya ikhwan yang Allah. Nah, ini kembali kita kepada pembahasan bahwa dijelaskan oleh Syekh mengikuti ulama atau umara dalam menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya itu ada 3. Qala al-awwal, katanya yang pertama, an yutabi'uhum fi dzalika radiyan bi qawlihi. Mengikuti mereka dalam hal ini dalam kondisi hati ridha dengan pendapat mereka. Sakhitan li hukmillah, benci terhadap hukum Allah. Maka orang ini fahuwa kafirun, maka dia kafir. Meskipun dia ikuti siapa? Ulama. Ya, maka orang ini kafir li'annahu kariha ma anzalallah. Karena dia telah benci kepada apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, fa ahbatallahu amalah. Maka Allah Azza wa Jalla pun gugurkan amalannya. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Ini ayatnya. Dan demikian itu adalah karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amalan mereka. Dan tidaklah suatu amalan itu digugurkan kecuali disebabkan oleh karena al-kufru, oleh karena kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, qala an yutabi'ahum fi dzalika radiyan bi hukmillah. Seseorang yang mengikuti ulama atau umara dalam hal ini, ya, radiyan bi hukmillah, dengan hati yang ridha dengan hukum Allah. Ini beda dengan yang pertama, ya. Yang kedua, dia ridha dengan hukum Allah. Wa 'aliman bi annahu anzal wa aslah lil ibad wal bilad. Ya, dan di atas asumsi, ya, bahwa dia mengetahui bahwa hukum Allah itulah yang paling pas, bahwa hukum Allah itulah yang paling baik bagi rakyat dan juga bagi negara. Ya. Akan tapi, bihawan fi nafsi ikhtarah. Kenapa dia ikuti pendapat ulama itu? Ya, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena mengikuti hawa nafsu saja. Ya. Kan yurid masalan wadhifatan. Seperti orang yang ingin wadhifah. Ya, menjaga posisi. Ya. Atau menginginkan, ya, misalnya sedikit dari ya, uang. Ya. Sehingga dia berpaling dari ya, hukum Allah. Dia ya, ambil apa yang dikatakan oleh ulama yang menyelesaikan hukum Allah tersebut. Tapi hatinya dalam kondisi apa? Tahu bahwa hukum Allah yang pantas. Gitu ya. Bahwa hukum Allah yang wajib untuk diikuti. Bahwa hatinya ridha dengan hukum Allah. Loh, kenapa dia berpaling dari hukum Allah di sini? Hanya karena ada syahwat duniawi. Maka orang ini dikatakan oleh Syekh, qala fa hadza la yakfur. Maka orang ini tidak menjadi kafir hukumnya. Walakinnahu fasiqun wa lahu hukmu ghairi minal usah. Tapi dia itu cukup fasik, dikatakan orang yang fasik dan hukumnya sama seperti hukum pelaku maksiat. Ya, dengan yang pertama. Yang pertama benci kepada hukum Allah. Poin yang terakhir yaitu yang ketiga. Qala an yutabi'ahum jahila. Orang awam yang ikut ya ulama dalam menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya di atas kejahilan. Atau fa yaqulu anna dzalika hukmullah. Husnudzan bahwa apa yang dibilang oleh si ulama itu
atau yang ditetapkan oleh si Umar itulah hukum Allah. Nggak tahu bahwa karena dia apa? Jahil. Apa hukum orang yang seperti ini? Ya, qala fa yanqasimu ila qismain. Terbagi lagi menjadi dua. Ya, unzurul ilm. Ya, lihat ilmu, ya. Bahwa ya perkaranya itu butuh pendetilan. Qala an yumkinahu an ya'rifa al-haqqa bi nafsihi, katanya. Yang pertama kondisi yang pertama, ya. Bahwa orang itu sebenarnya dia mampu untuk mengetahui al-haq dengan sendirinya. Ya, seperti misalnya seorang yang dia punya ilmu, ya, bisa mutalaah kitab, ya, atau dengan cara yang lain. Tapi dia tidak gunakan kemampuannya ini. Ya. Dia kerahkan potensi dirinya ini. Bahwa mufarrid atau muqassir. Maka orang ini orang yang lalai. Terus orangnya berdosa enggak? Qala fahuwa athim. Dia berdosa. Ya. Dia berdosa. Ya. Karena Allah amara bisuali ahli ilmi 'inda 'adamil 'ilm. Karena Allah telah perintahkan kita untuk bertanya kepada ulama ketika kita tahu. Ya. Paham ya ikhwan yang kondisi yang pertama, seseorang yang dia ya mampu untuk mengetahui al-haq, punya perangkat, punya potensi. Paling tidak bertanya. Dia tahu, kenal ulama, dia punya kontak misalnya. Tapi dia tidak gunakan potensinya ini, kemudian dia ikuti kesalahan seorang alim ya dengan alasan jahil. Daripada jahilnya itu dibangun dari apa? Kelalaian dirinya sendiri, maka dia ajib. Maka dia berdosa. Dosa dia. Kondisi yang kedua kata Syekh qal alla yakuna 'aliman wa la yumkinu at-ta'allum. Yang kedua, dia bukan orang alim, enggak punya perangkat untuk mengetahui al-haq. Ya, wala yumkinu ta'allum, dan enggak mungkin dia untuk mempelajari, untuk mengetahui al-haq. Fayutabi'ahum taqlida, sehingga dia mengikuti ulama itu yang menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya, taklid buta, taklidan. Wa yadhunnu anna hadha huwa al-haq. Dengan kejahilannya dia menyangka bahwa apa yang dibilang sama si ulama ini itulah apa? Itulah kebenaran. Orang ini dosa enggak? Fa hadza la syai'a alaihi. Orang ini tidak berdosa, enggak menanggung dosa sama sekali. Ya, li'annahu fa'ala ma umira bih. Ya, wa kana ma'dzuran bidzalik, karena dia telah melakukan apa yang dia diperintahkan. Itu apa? Mengikuti ulama. Ya, meskipun ulamanya yang keliru, wa kana ma'dzuran bidzalik, maka dia diuzur, dimaafkan atas kesalahannya itu. Walidzalika warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh karena itu datang hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man uftiya bi ghairi ilm, barang siapa yang dikasih fatwa tanpa ilmu. Artinya ini ulamanya berfatwa sembarangan. Fa inna ma ithmu 'ala man aftah, sehingga yang menerima fatwa menjalankan amalan yang benar atau yang keliru? Tentu yang keliru, ya, karena fatwanya tanpa ilmu, sehingga dia menjalani ya sesuatu ya yang itu keluar dari kebenaran. Fa inna ma ithmu 'ala man aftah, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa. Ya. Nah ini ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita mungkin sambung ya pada pertemuan yang akan datang. Sedikit lagi pembahasan tentang hal ini. Ya, khususnya berkenaan dengan berhukum dengan selain hukum Allah, yang juga masih ada kaitan dengan pembahasan kita. Wal ilmu inallah. Kemudian, ya sebelum saya tutup, saya ada sedikit pemberitahuan kepada hadirin. Alhamdulillah, ya kita sudah banyak capaian-capaian ya, dalam dakwah ini. Meskipun ini masih membutuhkan ya kesungguhan dan kontinuitas serta semangat yang tidak pernah padam. Ya, dan ini dituntut dari kita semua at-ta'awun, dan dituntut dari kita semua untuk ya saling mengingatkan. Di antaranya tentunya yang ingin saya sampaikan adalah ucapan jazakumullahu khairan kepada semua yang terlibat ya dengan semua potensi yang dia punya, dari hartanya, dari pikirannya, dari tenaganya, dari rekomendasinya dan seluruhnya. Sehingga dari sebelumnya kita nggak punya masjid. Ya, paling tidak sekarang di Depok kita sudah berdiri masjid meskipun belum bisa difungsikan. Ya, karena pembangunannya saat ini terhenti. Ya, terhenti disebabkan oleh karena yang bersangkutan yaitu donaturnya ya bukannya tidak ya, belum melanjutkan pembiayaan. Ya, sehingga alhamdulillah kawan-kawan ya terus ta'awun dan saat ini meskipun dari donaturnya berhenti tapi kawan-kawan terus dengan apa yang mereka miliki meneruskan pembangunan. Ya, dari nggak punya tanah, ya, dari cuma punya tanah akhirnya sekarang alhamdulillah punya masjid dan insyaallah menjadi tempat yang masya Allah bagi ahlus sunnah khususnya as-salafin di Jakarta. Ya, meskipun di ujung Jakarta tempatnya. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi ini pencapaian.
Kemudian yang kedua, yang juga patut disyukuri adalah ya bahwa kita sudah ada kajian yang cukup kontinu, khususnya di Iqtisam dan juga di UNJ, dan kita libatkan ustaz-ustaz yang sebelumnya dia tidak terlibat. Ya, dan alhamdulillah ya beliau-beliau ini cukup semangat, dan beliau-beliau ini orang yang memiliki ilmu yang insyaallah antum bisa bertanya kepadanya. Ada Ustaz Rizky di sini, ada Ustaz Imam. Ini dalam rangka untuk agar kita lebih perhatian lagi terhadap al-ilm, khususnya terhadap al-fiqh. Ya, kalau dulu mungkin kita sering bolong, alhamdulillah sekarang lebih kontinu. Ini juga dituntut kepada hadirin untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, meskipun kita di sini kitab nikah ya, bukannya disuruh nikah lagi. Ya, Al-Imam Ibnu Hazm, beliau menulis Kitabul Hajj dan beliau tidak haji. Ya. Artinya apa? Al-ilm ya, itu gimana pun tetap kita pelajari. Ya. Baik, ya, dan kapan kita melihat ya pembahasan yang luas, insyaallah taala itu akan menambah khazanah keilmuan kita dan semakin menambah kedewasaan kita dalam beragama. Kemudian yang berikutnya juga yang merupakan pencapaian kita, alhamdulillah sudah kita aktifkan kembali pondok kita. Ya. Yang selama ini ada di Cilengsi, ada di Bekasi, ya, dan di Cilengsi sudah terus berjalan. Dan yang sempat terhenti itu di Depok. Alhamdulillah, ya, dengan semangat ustaz-ustaz ya di Jakarta itu sudah kita aktifkan, dan sekarang ini sudah berjalan 1,5 bulan ya dari program 1 tahun kita. Ya, dari program ya Ma'had Bahasa Arab. Dan ini insyaallah taala ya akan menjadi barakallahu fiik ya dorongan kepada semua. Ya, khususnya kepada kawan-kawan kita tentunya yang tinggal di Depok, bahwa kita butuh suasana al-ilm ya untuk kita terdorong belajar ya. Dan ini juga ikhwah fillah Allah butuh ta'awun dari semua pihak ya, dari semua pihak untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar kita, karena kita akan bicara yang lebih besar daripada ini. Mungkin kita di tempat baru kita akan buat TK nantinya, mungkin kita akan buat pendidikan formal, tapi tentunya ini pekerjaan jauh lebih besar daripada sekedar ma'had. Ya, dan ma'had ini saat ini butuh bantuan antum. Ya, ma'had ini butuh bantuan antum. Karena kita di ma'had ini ya menggalang tenaga para asatidzah seluruhnya, khususnya di Jabodetabek ini. Ya, yang di Bekasi juga kita libatkan, yang di Tambun kita libatkan, yang di Bogor juga kita libatkan. Alhamdulillah semuanya mau itu. Ya, ini ya Masya Allah sambutan yang luar biasa, dan kita membutuhkan support ya dari antum. Ya, tentunya khususnya dalam hal ya bahwa santri itu butuh, karena pendidikannya gratisan ikhwan. Ya, kemarin sempat kita bikin berbayar, nggak ada yang datang. Kita bikin berbayar, datang cuma berapa orang. Ketika kita bikin gratisan, alhamdulillah gitu. Datang dari Mentawai, datang dari Papua, datang dari Ambon, berapa orang. Ya, datang dari Gombong. Ya, insyaallah mereka ya tentunya bukan dari gratisannya, dari ilmunya, tapi mungkin juga karena faktor satu hal sehingga akhirnya ya ini yang cocok ternyata untuk ya kawan-kawan kita. Dari mereka kita punya harapan. Ya, dari mereka insyaallah kita punya harapan. Nah, insyaallah ikhwah yang ingin ya ta'awun, kita sudah ada formatnya. Ya, bisa menghubungi panitia. Ya, ada format yang bisa antum ya insyaallah teliti ya untuk ya berikutnya antum bisa hubungi panitia untuk ta'awunnya. Nah, ini aja yang ingin saya sampaikan. Kedepannya kita ada barakallahu fiik harapan-harapan lainnya. Yang utamanya yang depan mata kita ini tentunya Nas Radio yang masih streaming. Ya, ini ya Allah, semoga Allah azza wajalla mudahkan kalau dia bisa jadi apa? Jadi FM atau jadi AM. Ya, karena ratingnya alhamdulillah seperti yang dilaporkan sama pengurusnya terus naik gitu ya. Khususnya setelah ada itu ya bincang usaha mandiri sama Bang Andri. Ya, itu ratingnya naik terus sekarang. Ya, dan yang dengar bukan cuma salafin, bahkan orang-orang awam. Ya, bahkan mereka bikin grup BB sendiri. Ya, yaitu grup ya orang-orang yang dengar Nas Radio. Ya, ini streaming yang menyuarakan dakwah kita, semoga bisa kita tingkatkan menjadi radio FM atau AM. Ya, melengkapi yang sudah ada. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Nastafi lahuna, kita cukup sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.